Oh, baik. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan lihat sekelilingnya apakah ada sampah di sekitarnya. Ada Bu, sampah masyarakat. Yang belakang jangan fokus sendiri, Raja dan kawan-kawan. Raja dengan kawan? Hajar, Raja di kakak. Raja dan kawan-kawan. Detik and time. Wes. Baik, siapa ketua kelasnya? Asraf. Ibnu. Silakan pimpin doanya. Teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga dengan kita mulai pelajaran dengan berdoa, pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Nampaknya ada beberapa orang yang tidak masuk, seperti kawan-kawan kalian yang tidak masuk ini. Meli, Reki, Elsa, Galuh. Ada yang sakit atau ada izin urusan tertentu misalnya? Reki izin. Semoga teman-teman yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Diberi kebahagiaan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini pada dinasti Abbasiyah, ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Patung Mekah. Patung Mekah. Sunan Kalijaga. Supaya yang banyak kakak masih ingat tentang Sunan Kalijaga. Ada siapa yang ingat? Silakan angkat tangannya. Ayuni. Ayuni. Yang Khalisa, Bu. Sunan Kalijaga Oh, Khalisa. lahir pada tahun 1495 Masehi dengan nama Raden Syahid. Ayahnya bernama Basudaya dan seorang adipati dan ibunya bernama Nawang Rum. Dia tangan ke Ayuni. Kepada tentang Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu sunan wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, pada kali ini kita mempelajari tentang ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada hari ini kita akan mencapai dua tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan bidang keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Siapa tuh? Pada masa dinasti Abbasiyah ini dinasti Islam yang sangat panjang sekali, berkuasa kurang lebih 5 abad. Berpuasa. 900 tahun. Kurang lebih 5 abad, sekitar berarti kurang lebih 500 tahun. Yang mana pada dinasti ini fokus dinastinya itu mengembangkan keilmuan dan teknologi. Bidang-bidang keilmuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 4, yaitu yang pertama kedokteran, yang kedua filsafat, yang ketiga kimia, dan yang keempat astronomi. Jadi kita sebagai umat Islam masa kini harus banyak belajar dari ilmuwan terdahulu, yang mana pada ilmuwan terdahulu telah mengembangkan kedokteran, filsafat, kimia, dan astronomi itu dengan sangat pesatnya. Namun hari ini Ibu tidak akan membahas keempat dari bidang-bidang keilmuan ini saja, tapi Ibu akan membahas ilmuwan yang mengembangkan bidang-bidang keilmuan ini, yaitu fokusnya pada kedokteran dan keilmuan filsafat saja. Baik. Karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama bidang kedokteran. Nah, pada keilmuan yaitu
Al-Ghazali yang lahir pada tahun 830 Masehi. Raja dan kawan-kawan harap memperhatikan. Nanti saya liburannya tidak paham. Pada awalnya, Ali Ibn Rabat ini seorang Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pada pribadi Khalifah Al-Munawwir. Jadi Ali Ibn Rabat ini sebelum menjadi orang Islam, masuk Islam, ia beragama Kristen. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, ia menjadi dokter pribadi Al-Mutawakkil. Ayahnya Ali Ibn Rabat ini seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan ayahnya dari Al-Tabari ini pertama kali yang belajar ilmu kedokteran. Nah, Ali Ibn Rabat Al-Tabari itu mempunyai banyak karya, tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal itu yaitu ada 3. Yang pertama ada Firdaus Al-Hikmah, yang kedua Ad-Din Ad-Daulah, dan yang ketiga Al-Hifdzus Sihah. Jadi 3 kitab ini yang terkenal dari karya-karya Ali Ibn Rabat At-Tabari. Firdaus Al-Hikmah itu merupakan ensiklopedia pertama yang ditulis oleh Ali Ibn Rabat yang memuat tentang kesehatan dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu Ad-Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Jadi selain membahas tentang kedokteran, Ali Ibn Rabat ini juga terkenal pernah menulis sebuah kitab tentang negara, agama dan negara. Yang kemudian yang ketiga yaitu Hifdzus Sihah, juga tentang cara-cara kita menjaga kesehatan. Di sini kurang jelas, ini contoh dari kitab Firdaus Al-Hikmah. Tetapi untuk membacanya kita perlu, karena pada zaman dahulu menggunakan bahasa Arab, jadi kita mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Karena belum ditemukan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu Ar-Razi. Ada yang ingin baca? Siapa yang baca? Bira, tolong dibaca. Penanggung penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. Penyakit cacar dilahirkan di kota Rai, Teheran, kota Iran. Di Baghdad, dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Nah, yang ilmuwan yang terkenal dalam bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah yang kedua itu Ar-Razi, penemu penyakit cacar dan darah tinggi, cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya itu Abu Bakar bin Muhammad Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Teheran, ibu kota Iran. Pada masa dinasti Abbasiyah itu kan terkenalnya itu di ibu kotanya di Baghdad. Di Baghdad itu ia dikenal sebagai seorang dokter di rumah sakit yang ia dirikan sendiri. Jadi Al-Razi ini dikenal oleh orang-orang pada masa itu seorang dokter di rumah sakit yang besar yang ia dirikan sendiri. Begitu hebat kan ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu, sudah menciptakan berbagai macam kitab, menciptakan rumah sakit sendiri, dan ia pun yang mengembangkan bidang keilmuannya tersebut. Nah, Al-Razi ini juga memiliki beberapa banyak karya, namun di sini saya ikut
Jadi ada berapa ilmuwan yang mengembangkan bidang-bidang kedokteran? Pertama, ahli yang ketiga, ya jadi ada 3 ilmuwan yang mengembangkan bidang-bidang kedokteran. Banyak ilmuwan lain yang mengembangkan, tapi yang paling terkenal ada 3 ilmuwan tadi. Selanjutnya kita fokus ke bidang filsafat. Al-Kindi. Yang pertama, bidang filsuf muslim pertama. Al-Kindi itu seorang filsuf muslim pertama dari kalangan Islam. Karena pada masa sebelumnya ilmu filsafat ini tidak terlahir dari golongan Islam sendiri. Itu ilmu filsafat ini awalnya itu dikembangkan oleh orang-orang Yunani, kemudian diterjemahkan oleh para cendekiawan-cendekiawan muslim. Nah, Al-Kindi ini merupakan filsuf muslim pertama yang mengembangkan bidang filsafat dalam agama Islam. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi. Lalu ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Qasim, Al-Wasit dan Al-Mutawakkil. Karena Al-Kindi ini merupakan keturunan asli Arab, kemudian ia memperoleh gelar, apa gelarnya? Al-Kindi tadi gelar Amin. filsuf Arab, filsuf Arab. Karena ia merupakan orang Arab yang mengembangkan ilmu filsafat, kemudian diberi gelar filsuf Arab. Berarti terbukti kalian tidak menerima apa yang tidak membaca. Fokus ya. Dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang pun Aristoteles, filsuf Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Berarti Al-Kindi seorang murid dari Aristoteles yang murni yang keturunan Arab, sehingga diberi gelar filsuf Arab dan filsuf muslim pertama. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Jadi Al-Kindi ini lebih sebenarnya daripada seorang filsuf, namun ia bidang yang dikuasainya selain menguasai bidang filsafat, dia juga menguasai tentang perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah yang ditulisnya. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah Al-Mahdah Al-Mantiq bil Istifa Al-Qawfi, sebuah pengantar lengkap tentang logika. Filsafat kan ilmu yang berhubungan dengan logika. Selanjutnya yaitu ada Al-Ghazali. Pondok-pondok yang berbasis Salafiyah sudah tidak asing dengan ulama yang satu ini, ilmuwan yang saya ini, yaitu Al-Ghazali, seorang hujjatul Islam. Imam Ghazali memiliki nama lengkap Al-Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bergelar hujjatul Islam, yang artinya orang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Guru Imam Al-Ghazali adalah Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah Al-Nizamiyah Baghdad, Irak. Pada akhirnya juga Imam Ghazali ini juga akan mengajar pada Madrasah Al-Nizamiyah di Baghdad juga. Karya-karya Imam Al-Ghazali itu sangat banyak, namun di sini ibu hanya mencantumkan 2 karya yang masyhur. Yang pertama itu Tuhfatul Falasifah dan yang kedua Ihya Ulumuddin. Contoh kitab Ihya ada di sampingnya, dan kitab itu biasanya sangat banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren berbasis Salafiyah. Kalau untuk bahasanya lagi-lagi menggunakan bahasa Arab.
Jadi kitab Tahdzibul Akhlaq wa Tadirul A'raq ini menjelaskan tentang cara bagaimana kita meraih akhlak yang stabil. Akhlak kita kan sering berubah-ubah. Jadi kitab ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita meraih akhlak itu untuk senantiasa stabil dan lurus. Jadi ada berapa? Ada tiga. Ada berapa ulama yang mengembangkan ilmu kita pada masa dinasti Abbasiyah? Pertama, tadi kitab yang paling terkenal yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada berapa? Dua. Yang paling terkenal kitab. Nah, dari penjelasan yang telah ibu dapatkan, anak-anak semua ada yang yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu kita, tadi kan ibu awal menjelaskan 4 bidang keilmuan, namun hanya waktu kita terbatas, jadi yang 2 bidang keilmuannya akan dilanjutkan minggu depan saja. Ya, Bu. Nah, untuk mengetes apakah kalian sudah paham benar atau tidak dengan apa yang ibu jelaskan tadi, ibu akan memberikan tugas tapi dilakukan secara berkelompok. Oke. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diisi teka-teki silang. Mana tiga? Dua. Sebentar sekali. Dua. Ibu kasih waktu 5 menit, 6 menit lah. Jadi ini Baik. silakan jangan isi sendiri, berkelompok ya. Silakan diisi, kalau ada kesusahan silakan bertanya. Ada kesulitan tidak diisi. Untuk lebih jelasnya pakai saya yang dijabarkan oleh ibu, saya kirim di grup masing-masing kelas ya. Silakan lihat di kalau kurang jelas silakan di ini kelompok ini mana orangnya? Ada kelompok 1 ada kesulitan, 3 ibu. Kelompok 2 ada kesulitan. Bu, izin QC ya Bu. Kelompok 1 selesai. Nih, mana?
Baik, nampaknya pembagian kesulitan tadi. Mari kita bahas hasil Kelompok 3. kalian. Ya, karena kelompok 3 yang pertama kali mengumpulkan, jadi kita akan mengumpulkan dulu kelompok 3. Ini nilainya bukan nilai plus 2. Nah, kita bahas yang pertama ya, yang pertama kelompok kalian tadi. Nomor pertama, nomor 1, salah satu karya Ali Ibnu Robat atau Bari adalah Infusia. Saya menjelaskan tentang cara Betul. yang kedua, ilmuwan yang menemukan penyakit cacar darah tinggi. Yang ketiga, karya Ibnu Ghazali yang paling masyhur. Iya, Dahulukan filsuf Muslim pertama. Al-Kindi. Dari hasil kerja kamu kalian ada kelompok yang sangat-sangat memahami sekali, ada juga yang tidak yang kurang atau belum memahami. Nah, setelah nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Akan jangan untuk kita dulu saja. Nah, ibu mau masuk sekali lagi dan banyak ini. Ibu ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan apa yang dapat kalian pelajari dengan kalian terapkan di depan dan dari kalian tentang pelajaran kali ini. Yang depan nanti ibu kasih nilainya plus 10. Wow, saya mau. Saya saja ibu. Ada? Bisa? Enggak apa-apa. Boleh. Bisa. Ya, tidak apa-apa. Saya paham saja. Ini 10 aja. Ini ya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan pelajaran kita pada siang hari ini. Mau tenang ya. Bidang ilmuwan itu ada 4. Yang pertama itu kedokteran, filsafat, kimia, dan astronomi. Nah, Ali bin Selraban At-Tabarlahi itu pada tahun 838 Masehi. Karya dari Ali bin tadi itu yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yang kedua bin Ad-Daulah, yang ketiga Hifdzuzzihar. Nah, Ar-Razi yang bagian filsafat, Ar-Razi penulis penyakit cacar air dan darah tinggi. Masih dokter. Ya, Ibu, tadi ada kesalahan. Al-Razi itu sebenarnya masih masuk ke ilmuwan yang mengembangkan dan kedokteran, tapi Ibu hargai sudah yang di tangan. Jadi ulang kembali, ada beberapa bidang yang dikembangkan pada masa dinasti
membacanya, sehingga untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan yang ada itu sangat keterbelakangan sekali. Jadi kalian sebagai generasi muslim masa depan siap untuk meneladani ilmuwan yang pernah dimana dulu? Karena kalian sangat semangat, ini juga akan memberikan evaluasi untuk pada hari ini. Silakan. Ini sekarang mulai ya. Kita mana? Salah satu kita tanya ilmu akar ini. Kita dikasih waktu dalam 3 menit untuk menyelesaikan. Soalnya itu sudah di luar. Kalian tadi kan ibu tanya sudah sangat paham dan semangat. Silakan dikerjakan dengan cepat dan tepat. Dalam 3 menit harus selesai. Sudah Bu? Wah, cepat sekali. Ida. Sudah Bu? Baru. Yang sudah Lisa dulu dah. Dilihat dari jawaban kalian semua sangat paham sekali nampaknya sudah semuanya hampir semuanya ini bukan hampir semuanya jawabannya benar. Jadi untuk tindak lanjut pengayaannya di rumah silakan buka LKS halaman 150 digunakan. Digunakan ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari tanpa diambil manfaat dari Amin. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa mulai. Selesai.